Jamaah sekalian, di dalam waktu yang sungguh sangat sempit sekali ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang Maulidur Rasul, yang mudah-mudahan dengan sebab itu kecintaan serta kerinduan kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tenggelam di dalam kerinduan itu. Jamaah sekalian, jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada baginda Rasulullah hadir secara kasar, Allah sudah memberikan berita kabar gembira melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam, ya, tentang akan lahirnya, akan munculnya seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Asy-Syaff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Taurat ya'ni min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Berkata Nabi Isa, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala datang Rasul itu kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka para pendusta berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi di sini jelas jamaah sekalian, Allah sendiri melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam memberikan atau memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Saya tidak mau mengada-ada untuk mengadakan pembelaan kepada sebagian orang yang selalu membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan dari saudara kita yang mengadakan dakwah pengajian mengenang tentang sirah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari saya tidak sesuai akal saya, bukan doktrin, tapi ini doktrinnya Allah. Nah, tersebut juga di dalam suatu cerita di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan sampai karena ini saya lihat waktunya sempit sekali. Di dalam hadis riwayat hadis Bukhari Muslim, ada seorang daripada budaknya Abu Lahab atau Abu Lahab sendiri sungguh sangat bergembira ketika mendengar kabar berita
bahwa lahir seorang nabi, seorang Rasulullah yang datang memberikan kabar gembira itu adalah Suwaibah, budaknya. Ini juga bukan karangan akal doktrin saya untuk membela saudara kita yang mengadakan acara maulid yang mereka selalu membidah-bidahkan ahli neraka, sesat. Ini jawaban saya, hadis Bukhari Muslim. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya. Nah, kemudian lanjut di dalam hadis yang panjang. Ya, oke, saya ulang lagi. Hadis Bukhari Muslim. Hadis dari Abu Hurairah. Pamannya Abdullah bin Ibnu Abbas sempat bermimpi. Ini bukan karangan saya ulangi lagi, hadis Bukhari Muslim. Tolong ditenangkan dulu yang di belakang itu, anak-anak ribut. Oke. Di dalam cerita diceritakan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya di dalam kubur. Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin di dalam kubur. Kenapa? Karena pada hari Senin itu Abu Lahab bergembira mendengarkan kabar berita tentang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Allah sendiri jamaah yang memberikan pengampunan, remisi, keringanan. Kenapa? Karena Abu Lahab bergembira. Dengan kegembiraannya Suwaibah dibebaskan dari budak. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Padahal kita tahu Abu Lahab itu siapa? Yang namanya disebut di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Ini orang yang dikutuk, jamaah. Kok kenapa Allah memberikan keringanan remisi setiap hari Senin? Jadi ini para yang selalu mengatakan bid'ah, ini harus kalian pahami. Jangan hanya selalu ikut doktrin dengan hadis yang pendek. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Dalalatin finnah. Jangan dong. Ya. Nah, bagaimana dengan kita kaum muslimin? Dengan bergembira dengan kelahirannya baginda Rasulullah. Kita yakin dengan kelahirannya baginda Rasulullah itu adalah merupakan karunia yang paling terbesar dari Allah kepada kaum muslimin. Qul bifadlillah, kata Allah, wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairul lakum mimma yajma'un. Allah juga sudah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu kamu bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya dari apa yang engkau kumpulkan. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Ini Allah ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nanti
sesudahku wahai Nabi Isa, aku akan mendatangkan sesudahmu seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Pertanyaannya, apakah kita sebagian dari kaum muslimin di seluruh, terutama di Indonesia atau di seluruh dunia, yang senang, yang bergembira, yang bersukacita dengan kelahiran Rasulullah, kita ini bisa dikatakan ahli neraka, calon orang yang dikutuk oleh Allah? Jangan begitu, saudara. Oke, kalau pemahamanmu oke begitu, kami hargai. Tapi jangan kami ini kasihan disesat-sesatkan. Sementara orang yang pertama mengadakan acara maulid itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang tujuannya untuk menghidupkan rasa rindu, rasa cinta, rasa ingin ikut dengan cintanya kepada uswahnya Nabi, teladannya Nabi, dan untuk menghidupkan jiwa-jiwa semangat patriotisme untuk berperang melawan tentara salib pada waktu itu. Ya, yang dengan ini maulid itu adalah merupakan sarana dakwah. Oke, memang di zaman Nabi sahabat tidak pernah mengadakan acara maulid. Oke, kita jujur, kita terima mereka. Pahamnya? Cuma saya ingin menjawab, karena para sahabat Nabi dulu tidak akan mungkin mengadakan acara maulid karena mereka langsung hidup bersama Nabi. Mereka melihat akhlak Nabi. Mereka langsung merasakan bagaimana kasih sayangnya Nabi, teladan Nabi. Bagaimana mau diadakan acara maulid? Nah, ini nanti di akhir zaman ini, kita ini orang yang banyak melupakan tentang sejarah Nabi, perlu diingat-ingatkan demi untuk sirah nabawiyah, sejarah Nabi, demi untuk menghidup suburkan rasa rindu, rasa cinta, rasa mahabbah, sehingga kita betul-betul ingin ikut kepada sunnahnya beliau. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mencintaiku, maka dia pasti akan bersama denganku di dalam surga. Itu